Shalom Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa setiap hati kita, setiap hidup kita untuk datang menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, bersama-sama kita naikkan pujian kita, bersama-sama kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kasih setiamu bagi setiap kami Tuhan, dan kami boleh merasakan pada pagi hari ini berkat dan kemurahan kasih setia dari Tuhan menaungi dan memenuhi setiap hati kami. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya berhenti dalam hidup kami. Dan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu, dengan bersukacita pagi hari ini kami datang menyembah-Mu. Kami datang memuji-Mu, Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa. Dan bila setiap puji-pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Biarlah sorak-sorai kami pada pagi hari ini Tuhan, menjadi berkat dan menjadi sukacita bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan sukacita kami akan mulai ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita puji Dia, kita sembah Dia, Allah kita yang hidup. Haleluya. Biar kami memandang kekudusan-Mu Tuhan. Buka mata hati setiap kami. Kami mau memandang Engkau, Allah kami yang kudus. Kami mau memandang Engkau, Allah kami yang hidup dan berkuasa sampai selama-lamanya. Katakan bersama-sama. Buka mata hatiku, buka mata hatiku, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Buka mata, buka mata hatiku, buka mata hatiku.
Kudus, kudus, biar ku memandangmu. Kudus, 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 biar ku memandangmu. Katakan kudus, 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 biar ku memandangmu. Kau yang kudus, 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 biar ku memandangmu. Sekali lagi katakan, Kau yang kudus Tuhan. Kudus, 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 biar ku memandangmu, biar ku memandangmu, biar ku memandangmu. Kau yang kudus Tuhan, ku sembah. Kudus, kudus, kudus namamu. Kudus, ku pandang Kau Allahku yang kudus, biar ku memandang kekudusan-Mu Tuhan. Sembah, sembah Tuhan. Sembah, sembah Dia. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan nama-Mu Tuhan. Oh Yesusku, Rajaku, Allahku, Kau yang bertata selama-lamanya. Ku sembah, sembah. Biar ku tinggikan nama-Mu Tuhan, biar ku agungkan nama-Mu selamanya. Ku tinggikan, ku muliakan Yesus, Yesus Allahku. Sembah, sembah Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, hatiku tertuju padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, apapun yang menjadi keadaan hidup kami mau terus memandang Engkau. Kami mau terus berharap kepadamu Tuhan.
percaya pada kasih. Kami mau percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau percaya kepadamu, Yesusku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan dengan iman. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Oh Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, Yesus, ku percaya padamu. Inilah yang menjadi pengakuan kami hari ini Tuhan. Kami mau percaya, berserah penuh hanya kepadamu. Dan saat ini kami akan menyiapkan hati kami, telinga kami, hidup kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu itu yang akan menguatkan setiap hati kami, memberikan pengharapan bagi setiap kami, memberikan peneguhan bagi setiap hati kami. Dan berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Kami serahkan jam pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara,
Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan melalui ibadah online. Dan saya percaya saudara semua yang ada di rumah boleh berantusias mengikuti ibadah online hari ini dan boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini dengan judul Jangan Takut, Percaya Saja. Kalau kita membaca di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43, maka di situ kita akan menemukan sebuah kisah di mana ada kisah tentang penyembuhan anak Yairus. Kisah tersebut menceritakan bagaimana Yairus datang kepada Tuhan Yesus, memohon kepada Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati. Di dalam kisah yang kita baca itu pun ada terselip satu kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan dan disembuhkan. Saudara, kalau kita membaca dengan sungguh-sungguh kisah yang ada di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43, maka kita akan mendapati persamaan antara perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu dan Yairus. Persamaan apakah yang ada di antara mereka itu? Persamaan yang mereka punya antara perempuan yang sakit pendarahan dan Yairus adalah mereka berdua sama-sama sedang menghadapi kondisi yang mendesak. Kondisi yang mendesak untuk segera dibantu, untuk segera ditolong. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu dalam kondisi yang hampir putus asa. Dia sungguh mendesak untuk ditolong, mendapatkan pertolongan, sebab kondisi yang selama itu dia hadapi membuat dia melakukan banyak hal untuk kesembuhannya, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan firman Tuhan menjelaskan bahwa sudah habis harta bendanya untuk kesembuhan yang dia inginkan. Yairus sama kondisinya, dia menghadapi kondisi yang mendesak dan butuh dibantu, mendapatkan pertolongan segera sebab anaknya sakit dan hampir mati. Persamaan yang kedua adalah baik perempuan yang sakit pendarahan maupun Yairus memiliki persamaan bahwa mereka percaya Tuhan Yesus sanggup menolong dengan kuasanya. Kedua-duanya percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan kepada mereka. Apa yang dapat kita pelajari dari Yairus maupun dari perempuan yang sakit dan disembuhkan ini, saudara? Mari kita melihat. Apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, mereka di dalam kondisi yang terdesak untuk segera mendapatkan pertolongan, di dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan dan segera, mereka mendekat atau datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, iman menggerakkan mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Mereka percaya, baik perempuan yang sakit pendarahan maupun Yairus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan kepada mereka. Dan iman mereka itu, keyakinan mereka itu yang menggerakkan mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Saudara, iman diberikan kepada kita orang percaya dengan maksud tujuan untuk kerajaan Allah, yaitu untuk melaksanakan kehendak Tuhan dan menyatakan kasih Tuhan kepada kita. Iman itu diberikan kepada kita untuk menyatakan kehendak Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Ketika kita meyakini sesuatu bahwa Tuhan sanggup memberikan pertolongan kepada kita, maka langkah yang terbaik adalah mendekat kepada Tuhan Yesus dan kuasa firman-Nya. Sebagai bukti bahwa kita bergantung sepenuhnya kepada pertolongan yang datang dari Tuhan. Saudara, dalam situasi yang sulit
kadang kita dihadapkan pada kondisi yang sulit, yang mendesak untuk ditolong, yang dalam keadaan terjepit harus segera ditolong. Kadang-kadang dengan mudah kita akan mengucapkan, oh saya yakin, meyakini bahwa Tuhan Yesus pasti menolong saya. Oh saya yakin Tuhan pasti sanggup mengubahkan keadaan ini. Oh saya yakin, saya memiliki iman yang besar bahwa Tuhan Yesus pasti membebaskan saya. Oh saya yakin, saya percaya dengan sungguh bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubahkan kondisi yang tidak menyenangkan menjadi menyenangkan. Tetapi kita kadang lupa. Dengan keyakinan, mengucapkan keyakinan yang besar itu, kita tidak datang mendekat kepada Tuhan. Kita hanya bersandar kepada apa yang kita yakini, tetapi kita tidak mendekat kepada Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu dengan kuasanya. Kita mengucapkan keyakinan kita yakin dengan sesuatu yang akan Tuhan kerjakan, tapi setelah itu kita tidak melakukan apa-apa. Kita hidup sebagaimana yang kita mau. Kita melakukan sebagaimana yang kita inginkan. Lalu kita berpikir bahwa Tuhan pasti mengerjakan seperti apa yang saya yakini. Saudara, iman yang diberikan Tuhan kepada kita orang percaya adalah iman yang akan sanggup menyatakan maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Iman diberikan kepada kita bukan untuk kepentingan kita sendiri supaya kita mendapatkan sesuatu untuk diri kita sendiri. Maksudnya segala sesuatu untuk hal-hal yang mendatangkan pujian untuk diri kita sendiri, mendatangkan segala sesuatu yang menguntungkan diri kita sendiri. Iman itu diberikan kepada kita orang percaya supaya apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita, ya benar. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, ya benar. Tetapi terjadi seturut kehendak dan kuasanya. Ketika kita berkata bahwa saya yakin Tuhan sanggup bekerja, apakah kita mengandalkan kuasanya? Apakah kita menjadikan iman kita sebagai alasan untuk mendekat dan mengandalkan kuasanya? Atau kita hanya sampai di situ saja, saya percaya, lalu kita melakukan segala sesuatu sesuai keinginan kita? Saudara, sumber iman kita bukan keyakinan kita sendiri. Sumber iman kita adalah kehadiran Tuhan dan kuasa firman-Nya yang bekerja di dalam hidup kita. Sehingga menghasilkan pertolongan, pemulihan, kesembuhan, dan lain sebagainya. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah seperti perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun dan disembuhkan itu, atau seperti Yairus yang ketika dia yakin, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan dia, sanggup memulihkan keadaannya, mereka datang mendekat kepada sumber pertolongan itu. Apakah iman kita sudah menggerakkan kita untuk datang kepada sumber kuasa itu yang sanggup mengubahkan segala sesuatu, yang sanggup mengerjakan pertolongan di dalam hidup kita? Yang kedua, saudara, apa yang dapat kita pelajari? Kita melihat di Markus 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Ketika Tuhan Yesus sedang berkata-kata kepada orang-orang pada waktu itu mengenai kesembuhan perempuan yang sakit 12 tahun pendarahan itu, tiba-tiba datang dari tengah kerumunan mereka itu
kerabat dari kepala rumah ibadat, yaitu Yairus, yang mengatakan kepada Yairus, sudah, anakmu sudah mati, kamu tidak usah menyusah-nyusahkan guru. Tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Yairus pada waktu itu dihadapkan pada kondisi yang sudah tidak ada harapan lagi. Tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Anaknya sudah mati. Kondisi di mana sudah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Sudah tidak ada harapan lagi untuk melakukan sesuatu supaya anaknya tidak mati. Tetapi apa yang kita lihat saudara dari kisah itu, Tuhan Yesus membangun iman Yairus. Dia berkata, jangan takut, percaya saja. Bahkan di ayat yang ke-39, Tuhan Yesus berkata, anak ini tidak mati, tetapi tidur. Orang-orang yang ada di sekitar situ menertawakan. Karena mereka mendapati sudah tidak ada yang bisa dikerjakan lagi. Mendapati segala sesuatu sudah tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Anak ini tidak mati tetapi tidur. Saudara, ketika mendapati segala sesuatu sepertinya tidak bisa lagi berubah, kondisi di mana tidak ada lagi harapan, Tuhan Yesus tetap melakukan apa yang menjadi tujuan dan kehendaknya. Bahkan melampaui apa yang sanggup Yairus pikirkan. Ketika Yairus datang kepada Tuhan Yesus, dia berpikir, dia meyakini, dia mengimani bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong dia, sanggup menyembuhkan anaknya yang sakit dan hampir mati. Tetapi yang terjadi saudara, ketika kondisi sudah tidak bisa tertolong lagi, Tuhan Yesus pun masih melakukan apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi tujuannya, yaitu menolong Yairus. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Dia membangkitkan anak Yairus yang sudah mati. Saudara, kekristenan itu bukan menyingkirkan semua kelemahan atau persoalan. Artinya mungkin kita berpikir menjadi orang Kristen, oh pasti tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Kita menjadi orang yang kebal, kita menjadi orang yang tidak mengalami kelemahan. Sebab kita mengimani segala sesuatunya Tuhan yang kerjakan. Saudara, kekristenan bukan menyingkirkan kelemahan atau persoalan. Tetapi kekristenan adalah menunjukkan, menyatakan kuasa Tuhan melalui kelemahan kita. Percaya bukan berarti Tuhan mengerjakan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan, apa yang kita yakini dan itu pasti Tuhan kerjakan. Tetapi mengizinkan, menyerahkan diri agar Tuhan mengerjakan apa yang Dia kehendaki untuk kita. Ketika di awal kisah, perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun itu disembuhkan, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, di Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Kata iman yang ditulis di Markus 5 ayat 34, itu ditulis pistis, kata benda. Artinya iman yang dia miliki itu, yang menggerakkan dia datang kepada Tuhan Yesus, mengandalkan pertolongan dari Tuhan Yesus, itu yang menghasilkan pertolongan untuk dia. Tetapi di kasusnya Yairus, Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Percaya yang dikatakan Tuhan Yesus, jangan takut, percaya saja, di situ ditulis dengan kata piseuo. Piseuo itu berarti kata kerja, mempercayakan, menyerahkan,
bukan hanya sekedar dia miliki, tetapi dia kerjakan. Percaya saja berarti kita harus fokus kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita harus fokus kepada firman-Nya. Percaya bukan berarti Tuhan akan mengerjakan apa yang kita mau. Percaya berarti mengizinkan Tuhan mengerjakan apa yang Dia kehendaki untuk kita. Saudara mungkin masih ingat ada sebuah kisah yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul 3. Ketika Petrus dan Yohanes ada di gerbang indah, dia bertemu dengan orang yang lumpuh, yang setiap hari ada di situ dan dia hanya mengandalkan keadaannya untuk mendapatkan sedekah belas kasihan dari orang-orang yang datang pada waktu itu. Saudara, ketika melihat Yohanes dan Petrus melewatinya, orang lumpuh itu berharap bahwa dia mendapatkan sedekah dari Petrus dan Yohanes. Tetapi kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 6 apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, emas dan perak tidak ada padaku, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa dengan kita meyakini sesuatu, iman kita itu akan membuat Tuhan akan melakukan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Tetapi percaya saja, jangan takut, yang dikatakan Tuhan Yesus adalah mengizinkan Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu sesuai tujuan dan kehendak-Nya dalam hidup kita. Ketika orang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes itu mengharapkan sedekah, tetapi Petrus dan Yohanes berkata, dalam nama Tuhan, dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Saudara, kita melihat bahwa kuasa nama Tuhan Yesus sanggup mengerjakan hal yang lebih besar dan lebih berharga dari yang dipikirkan. Kadang kita berpikir bahwa apa yang kita tampak di depan mata, apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan itu penting banget. Sangat penting sehingga bisa menolong kita. Tetapi saudara, Tuhan lebih memahami, lebih mengerti, lebih tahu apa yang terbaik dan lebih penting di dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar materi, tidak hanya sekedar segala sesuatu yang nampak di depan kita, yang akan membuat kita mendapatkan pertolongan, keluar dari masalah kita, keluar dari pergumulan kita. Seperti orang lumpuh yang di gerbang indah itu, yang tadinya hanya mengharapkan sedekah, tetapi Tuhan mengerjakan lebih, mendapatkan kesembuhan, dia bangkit dan berjalan, saudara. Maka kita melihat bahwa itu jauh lebih berharga. Yang dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus, yang terjadi di dalam hidup orang lumpuh itu jauh lebih berharga dari sekedar emas dan perak. Selama itu orang yang lumpuh itu mengandalkan sedekah, mengandalkan emas dan perak, sedekah yang diberikan orang-orang sebagai bentuk belas kasihan, tapi tidak mengubahkan apapun dalam hidupnya. Dia masih hidup seperti itu setiap harinya. Tidak ada apa yang dia dapatkan tidak mengubah kehidupannya. Tetapi ketika dia mendapatkan pertolongan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, mengubahkan segala sesuatu. Dia tidak dapat emas dan perak dari Yohanes dan Petrus, tetapi dia mendapatkan pemulihan. Lepas dari segala kelemahan yang mengikat dia selama ini. Jauh lebih besar dari apa yang dia pikirkan. Jauh lebih besar dari apa yang dia mau. Jauh lebih besar dari apa yang sanggup dia pikirkan, dia inginkan.
kisah yang kita baca dari Markus 5 ayat 21 sampai 43 mengajarkan kepada kita, saudara. Iman yang kita punya akan menjadi berguna ketika iman itu menggerakkan kita datang kepada Tuhan Yesus. Mengandalkan pertolongannya. Bukan sekedar memiliki keyakinan bahwa Tuhan menolong kita, tetapi kita datang dan berserah. Kita datang dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Iman sejati itu bukan hanya sekedar meyakini iman itu sendiri. Iman yang sejati itu membawa kita mendatangi Tuhan Yesus dan mengandalkan kuasa yang bekerja melalui iman kita. Iman yang sejati itu berarti iman yang bekerja, yang dikerjakan, yang membuat kita fokus kepada firman-Nya meskipun di depan mata kita seolah-olah tidak ada harapan lagi. Tidak ada sesuatu yang bisa diubah lagi. Tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan lagi. Percaya, jangan takut, percaya saja. Itu berarti mengizinkan Tuhan mengerjakan apa yang menjadi tujuannya dalam hidup kita. Saudara, apapun yang sedang saudara alami saat ini, kita tahu kita ada di dalam kesulitan bersama-sama. Kita ada di dalam masa-masa yang sulit. Bahkan ketika saudara mengalami seolah-olah tidak ada lagi alasan untuk berharap. Kondisi saudara sudah sangat membuat saudara mungkin di ambang batas putus asa sekalipun. Firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini, Tuhan Yesus membangunkan iman kita. Jangan takut, percaya saja. Datang mendekat kepada Tuhan Yesus. Mari kita fokus pada kuasa firman-Nya yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Mari tetap setia, jangan menyerah. Apapun yang bisa kita kerjakan saat ini, mari kita kerjakan. Kita mengandalkan pertolongan Tuhan, kita kerjakan sambil mendekat dan fokus kepada firman-Nya. Jangan pernah melepaskan iman dan pengharapan kita kepadanya. Kita tahu, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan. Mari kita membaca di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada kita untuk fokus pada hal yang lebih utama dan yang lebih berharga. Di ayat 17, Rasul Paulus mengingatkan bahwa penderitaan dan kelemahan yang kita alami akan dipergunakan Tuhan untuk mengerjakan pembaharuan kehidupan rohani kita, supaya kita mengalami pemulihan untuk kemuliaan kekal. Tuhan bekerja seturut tujuan dan kehendak-Nya agar kita muncul sebagai pemenang. Mari renungkan bersama saudara saat ini. Kalau di tengah kesulitan yang kita hadapi, kondisi yang menghimpit kita dan seolah tidak ada lagi yang berubah, pergumulan kita masih tetap ada, masih tetap sama, penderitaan kita masih sama, persoalan kita seolah-olah tidak terselesaikan, sakit kita seolah-olah tidak sembuh, pergumulan kita tidak terselesaikan dengan baik. Mari kita mulai melihat
Apakah iman yang kita miliki itu mengerjakan pembaruan dan pemulihan dalam kehidupan rohani kita? Atau masih tetap sama? Iman kita tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan pertolongan dan juga tidak menghasilkan pembaharuan di dalam hidup kerohanian kita. Saudara, selagi masih ada kesempatan Tuhan beri dalam hidup kita, mari kita pergunakan waktu yang ada, iman yang ada dalam diri kita, yang diberikan Tuhan kepada kita, akan membuat kita datang kepada Tuhan Yesus, mengandalkan pertolongan yang dari Tuhan. Dengan mengerjakan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan, kita tetap mengandalkan pertolongan Tuhan Yesus. Kita akan menjadi orang yang tidak takut, menjadi orang yang percaya, sebab kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan tidak menjadi tawar hati lalu kalah, tapi kita akan muncul sebagai pemenang. Mari saudara, datang kepadanya. Jangan takut, percaya saja. Amin. Mari kita teduhkan hati kita. Kita pujikan lagu ini bersama-sama dengan sepenuh hati kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pertolongan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini kami ada. Itu karena kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau belajar sama seperti Yairus dan perempuan yang disembuhkan dari sakit pendarahan. Iman yang ada di dalam hati kami, biarlah boleh mendorong kami bergerak mendekat kepadamu, mengandalkan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Meskipun kondisi saat ini yang kami hadapi seringkali membuat kami tawar hati, namun kami tidak mau melepaskan iman kami. Kami mau belajar untuk percaya kepadamu. Tidak menghendaki, tidak menuntut Tuhan melakukan seperti yang kami mau, tetapi percaya, menyerahkan sepenuhnya apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sehingga masalah persoalan yang kami hadapi akan sanggup mengerjakan yang lebih mulia dalam hidup kami, yaitu kami semua boleh dibaharui dari hari ke hari untuk kemuliaan kekal di masa yang datang.
Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami fokus kepada firman Tuhan, kami datang mendekat kepadamu, maka Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi kami. Engkau jauh lebih mengerti apa yang berguna dan berharga bagi kami. Dan pada waktunya nanti, kami akan teguh berdiri dan muncul sebagai pemenang. Kami akan cakap sanggup menanggung segala sesuatu yang ada. Sebab kami mengandalkan Tuhan Yesus, kuasa firman-Mu yang bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami pelajari hari ini. Biarlah kami tidak menjadi takut dan gentar. Kami boleh tetap bekerja, kami boleh tetap berupaya. Dan kami percaya kasih kemurahan Tuhan yang akan menolong, menuntun kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusa Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, kami boleh menyelesaikan ibadah kami hari ini. Kami percaya berkat kemurahan Tuhan senantiasa menyertai di dalam hidup kami semua. Setiap jemaatmu yang ada di rumah masing-masing yang saat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Kami percaya damai sejahtera, kasih kemurahan Tuhan senantiasa Tuhan limpahkan di dalam kehidupan mereka. Di masa-masa yang sulit harus kami hadapi, kami yakin dan percaya bahwa kami akan tetap menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang tidak pernah takut dan gentar. Sebab kami mengandalkan Engkau, pertolongan Tuhan dalam hidup kami, dan kebenaran firman Tuhan akan mengerjakan yang berharga dan mulia dalam hidup kami, membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan, dan kami boleh tetap ada setia sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami. Haleluya. Amin.